warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan sebuah video presentasi mata kuliah kewarganegaraan yang berjudul Wawasan Nusantara dengan dosen pengampu Bapak Emil Salim Siregar MH. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri sebagai saya Ari Kurnia Pratama, NPM 22031320. Dan dengan saya Suci Ramayani Boru Margolang dengan NPM 22031373. 1. Pengertian wawasan Nusantara merupakan cara pandang sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara memiliki dua tujuan, yaitu tujuan ke dalam untuk mewujudkan kesejahteraan, ketentraman, dan keamanan bagi bangsa Indonesia. Dan yang kedua yaitu tujuan keluar, berkaitan dengan lingkungannya, yaitu ikut serta menyelenggarakan dan membina kesejahteraan dan perdamaian di seluruh dunia. Pembahasan yang ketiga adalah fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Wawasan pertahanan dan keamanan negara. 2. Wawasan kewilayahan Indonesia. Ketiga, wawasan pembangunan. Dan 4, wawasan ketahanan nasional. Keempat, asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, asas solidaritas. Asas solidaritas ini adalah asas yang berbentuk kepedulian terhadap orang lain. Yang kedua, asas kejujuran. Asas kejujuran ini adalah kejujuran terhadap tindakan atau dalam pikiran. Yang ketiga, asas kesamaan tujuan, yaitu asas yang mempunyai tujuan atau kepentingan yang sama. Yang keempat, asas keadilan. Asas keadilan ini adalah masyarakat yang mempunyai atau memiliki hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mendapatkan tujuannya. Kelima, asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran terhadap tujuan serta kepentingan yang sama, maka akan menciptakan kerjasama antar masyarakat. Implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, di bidang pertahanan dan keamanan. Maka dengan adanya implementasi di bidang pertahanan dan keamanan ini dapat membentuk sikap kedisiplinan diri membela tanah air dan meningkatkan persatuan serta solidaritas baik satu daerah ataupun daerah yang berbeda. Di bidang politik, dengan adanya implementasi di bidang politik ini dapat menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi ini adalah dapat pemanfaatan kekayaan alam Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk meningkatkan perekonomian negara. Yang keempat, implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial. Dengan adanya implementasi ini, maka terciptanya saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keberagaman yang ada di tanah air ini. Mulai dari keberagaman agama, ras, suku, dan budaya. Dasar pemikiran wawasan Nusantara dibentuk dan dijuluki oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia. Paham kekuasaan bangsa Indonesia, wawasan Nusantara tidak mengembangkan ajaran atau teori tentang kekuasaan atau adu kekuatan karena hal tersebut mengandung benih-benih kesengketaan dan ekspansionisme.